Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini, di hari di mana kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ya berjumpa kembali, ya bertemu kembali di acara ya podcast ya Generasi Emas, yang insyaallah hari ini kita ya masih seperti biasa ya bersama Al-Ustadz Asadzuna Al-Fadil, yakni Ustadz Gusnu. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Masyaallah. Teman-teman mudah-mudahan sehat walafiat juga ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terlebih di masa pandemi ini ya Ustaz ya. Yang dimana kesehatan sangat penting sekali ya kita rasakan setelah kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya dan para sahabatnya yang mengikuti jalan sunnahnya. Para pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, di tengah kita tadi kita sudah berbincang juga dengan Ustadz kita hari ini, yang dimana pada kegiatan hari ini kita dengan tema yang agak gimana Ustaz ya, yang agak kekinian gitu Ustaz ya. Ini sesuai dengan teman-teman juga kan. Sesuai dengan hari ini, dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih ya kepada Bali Mengaji yang mensupport kegiatan kita pada hari ini. Dan bagi para pendengar dimanapun anda berada, jangan lupa untuk ya like dan subscribe ya YouTube MTS Generasi Emas dan Bali Mengaji, begitu juga IG dari MTS Generasi Emas dan Bali Mengaji, seperti itu ya. Set kembali lagi ke tema kita yang tadi ya. Baik. Tema yang kekinian tadi, tamu istimewaku Ustaz. Yang dimana kata istimewa ini biasanya kata-kata yang spesial Ustaz ya. Kata-kata spesial, kemudian sesuatu yang dinanti, bahkan mempunyai manfaat ya bagi orang yang menantinya Ustaz. Terlebih di sekarang ini kaum muslimin semuanya menanti kedatangan tamu istimewa ini. Dan apa sih yang dinanti-nanti ini, tamu istimewa ini yang dimaksud dalam tema kita yang kita akan bahas pada hari ini Ustaz? Ya betul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman musyahidin yang menyaksikan podcast kali ini, yaitu MTS Generasi Emas. Ya, sebagaimana tema pada pagi hari ini, yaitu tamu istimewa ya. Teman-teman sekalian sudah mungkin paham, mengerti apa sih yang dimaksud dengan tamu istimewa tadi. Ustadz Salman juga mengatakan tamu istimewa yang memiliki keutamaan ya mungkin di hati seseorang ya, sesuatu yang istimewa. Jadi seperti kaktus ini, kalau orang yang tidak suka dengan kaktus, dia bukan istimewa. Tapi kalau kaktus ini memiliki nilai yang tinggi ya, meskipun hanya berbentuk duri dan kelihatannya tidak meyakinkan, mungkin remeh, tapi kalau orang memiliki nilai atau suka sama kaktus ini, maka dia akan menjadi bernilai istimewa. Bahkan makanya saking istimewanya kaktus ini bisa dipajang di seperti di podcast ini karena nilai estetikanya gitu ya. Nah, sama seperti tamu istimewa ini ya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad atakum syahrun, ya di sini disebutkan syahrun mubarak. Qad atakum Ramadan, yaitu syahrun mubarak. Nah, tamu yang dimaksud kita di sini adalah tamu bulan suci Ramadan. Ya, bulan suci Ramadan. Kenapa?
memiliki nilai keberkahan yang tinggi. Siapa yang bilang? Allah dan Rasulnya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bulan suci Ramadan begitu. Berarti yang di nanti yang dibilang tamu istimewa ini berarti Ramadan, maksudnya. Dan seharusnya seperti tadi kaktus itu kita harus mengistimewakannya karena memiliki banyak manfaat di dalamnya, kemudian apa namanya keistimewaannya. Betul. Jadi kalau seperti tadi, siapapun yang datang kalau itu tidak istimewa menurut kita, maka tidak istimewa. Sama seperti kaktus tadi. Kaktus ini kan tadi nilainya istimewa jika seorang itu mengistimewakannya. Nah, kita seharusnya mengistimewakan tamu ini sebagaimana kita juga mengistimewakan benda-benda yang lainnya atau tamu-tamu yang lainnya. Tapi kita sebagai kaum muslimin harus wajib maksudnya mengistimewakan tamu kita yang akan datang di sebentar lagi, Ustaz ya. Mengenai tamu nih, Ustaz. Biasanya kalau tamu yang datang atau misalnya sesuatu, apalagi ini yang spesial, Ustaz ya. Apa namanya? Pastilah kita harus menyiapkan sesuatu dan lain hal dan untuk apa namanya menyambutnya, Ustaz, menyambut kedatangan dari apa namanya tamu istimewa kita ini, Ustaz. Gimana coba disampaikan pada para pendengar mungkin cara kita menyambut kedatangan bulan Ramadan ini kayak gimana, Ustaz? Ya, baik. Sebagaimana tamu pada umumnya, ya kita analogikan ya Ramadan ini sebagai tamu, ya karena apa? Kemiripan dari keistimewaannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, bagaimana cara memuliakan tamu itu ya dengan menyuguhkannya hidangan, kemudian awal-awal mungkin istiqbal bahasa Indonesianya saya lupa. Istiqbal itu apa? Menyambutnya misalkan dengan tangan terbuka. Kemudian kalau misalkan di bandara kita datangi, kita jemput, ya kan, dengan senyuman, dengan kebahagiaan, kita hantarkan dia sampai rumah kita, kemudian di rumah kita kasih hidangan. Nah, sama seperti bulan suci Ramadan, ya kan, tamu yang datang ini tamu istimewa, kita jemput, kita sambut dia dengan sebaik-baik mungkin. Bagaimana cara menyambutnya? Khusus dengan Ramadan, ya ulama-ulama kita menyampaikan bahwasanya cara menyambut bulan suci Ramadan ini adalah yang pertama dengan berbahagia. Ya, dengan berbahagia tentunya itu mengisyaratkan kita bahwasanya memiliki keimanan. Karena apa? Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Artinya apa? Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah bulan suci Ramadan, ya kan, bulan suci Ramadan. wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu. Kalau sudah demikian, ya datang keutamaan Allah, kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hendaknya dia berbahagia. Ya, kita diberikan keimanan, kita mudah-mudahan disampaikan di bulan suci Ramadan, dia berbahagia, ya. Falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, yaitu yang demikian itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari dunia ini. Nah, kalau kita berbahagia, ya kan, kita berbahagia, kemudian bukan hanya cukup berbahagia saja, ya, karena bahagia itu ada dua. Ya, ada beberapa hal ya berbahagia itu, karena berbahagia karena memang benar-benar dia bahagia, atau karena berbahagia itu atau hanya sekedar apa ya kalau orang berbahagia karena hiburan segala macam pasti bahagia kan. Nah, bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar hiburan, bukan sekedar bahagia seperti biasa, tapi kita juga diminta untuk berbahagianya khusus, ya, dengan menyambutnya itu berbahagia dengan bahwasanya ini loh bulan istimewa, ini loh bulan yang akan ada keutamanya 1, 2, dan 3. Saya ingin mendapatkan itu supaya saya berbahagia, seperti itu. Masya Allah. Terlebih bulan Ramadan ini datangnya setahun sekali, Ustaz ya. Betul. Belum tentu nanti kita dipanjangkan umurnya, ya, mudah-mudahan kita berdoa, kita keluar dari sini, kita nggak tahu yang namanya ajal, Ustaz ya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dan ketaatan Allah, ya. Allahumma balikna
Ramadan ya. Amin amin ya alamin. Para pendengar Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, terkait tadi perbincangan kita tentang bulan Ramadan, tamu istimewaku ini tadi, balik lagi ke tamu nih Ustaz, ya. Tamu, ketika kita menyambut tamu ini sudah tentunya kan terlebih kita sudah diajarkan oleh Rasulullah bagaimana kita menyambut tamu tadi sudah disampaikan. Nah, sekarang adab kita ini Ustaz, bagaimana biar tamu yang kita tunggu-tunggu ini kalau misalnya ini kita kita bisa menjamunya sebaik mungkin gitu. Adab kita itu bagaimana Ustaz? Ya. Jadi adab kita ketika menyambut tamu itu ya, jadi terutama dalam suci Ramadan ini ya, kita ibaratkan Ramadan ini sebagai tamu. Ya, ulama-ulama kita mengatakan bahwasanya tadi di awal kita sudah singgung, kita harus berbahagia karena ini adalah merupakan ciri-ciri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertama kali kita harus membersihkan hati kita. Ya, membersihkan hati kita. Supaya apa? Supaya ketika tamu ini datang, mudah bagi kita untuk atau mengikhlaskan diri kita, mudah bagi kita untuk menyambutnya. Kalau kita tertekan, biar siapapun yang datang, kalau tamu siapapun yang datang, bahkan pejabat atau siapa saja yang jabatannya tinggi, bahkan misalkan misalkan petinggi di negara kita yang datang, kalau kita tertekan, kita tidak ikhlas, dia datang, maka kita tidak akan luas juga hati kita menyambutnya. Kita akan tertekan juga. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kita harus ikhlaskan hati kita, bersihkan hati kita ketika tamu ini datang. Ya. Bagaimana cara membersihkannya? Ulama mengatakan bahwasanya pertama di bulan Rajab kita harus bersiap-siap, ya kan. Kemudian di bulan Sya'ban kita harus juga rawat. Rawat bagaimana caranya itu? Kita berusaha untuk baca Quran, berusaha untuk puasa sedikit demi sedikit. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, ya mungkin karena satu dan lain hal, bisa dia mencari ibadah yang lain seperti berusaha untuk sedekah sedikit demi sedikit, ya kan. Kemudian dia qiyamul lail sedikit demi sedikit, baca Quran sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti ketika di bulan suci Ramadan ini sudah tiba, kita sudah siap. Nah, itu salah satu mengikhlaskan diri kita, ya, memurnikan diri kita untuk menyambut tamu bulan suci Ramadan ini. Ya, pertama kali dengan membaca Quran, kemudian berusaha untuk berpuasa, ya kan. Sebagaimana kami bilang tadi, ya, untuk bersedekah sedikit demi sedikit, kemudian qiyamul lail. Berarti kayak ini Ustaz ya, kayak ulama-ulama ketika datang Ramadan ini semangat sekali Ustaz ya, jauh-jauh hari sudah persiapan Ustaz ya. Iya. Berarti di bulan Sya'ban ini kita latihan dulu berarti Ustaz ya, latihan untuk menyambut nanti Ramadan biar kita nggak kaget Ustaz. Betul, ya. Bagaimana puasa Ramadan ini kan nanti sebulan penuh kita akan puasa saja. Kalau misalnya tiba-tiba datang nggak latihan berarti kaget nanti kita ya. Ya, itu semua kita butuh persiapan ya. Kita butuh persiapan ya, supaya ketika tamu itu datang kita sudah fix gladi bersih gitu ya. Artinya sudah siap segala hal dan kemungkinannya, ya kan. Makanya ulama-ulama kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban ini sudah siap matang-matang, persiapkan matang-matang. Nah, kita alhamdulillah masih di bulan Sya'ban ya. Masih ada beberapa persiapan yang harus kita sempurnakan ketika bulan suci Ramadan datang. Masya Allah. Ini mengingat masih ada di dalam bulan Sya'ban nih para pendengar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin di sini kita mengajak para pendengar dimanapun Anda berada untuk ya latihan untuk puasa di bulan Sya'ban ini sebelum kita kedatangan tamu istimewa kita yaitu bulan Ramadan. Ya. Terus Ramadan ini dikatakan tamu istimewa kita yang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin Ustaz. Apa sih yang membuat bulan Ramadan ini yang datang setahun sekali ini jadi istimewa Ustaz? Ya. Jadi sebagaimana yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertama ya karena keberkahannya. Nabi mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak, ya. Syahr itu artinya bulan yang mubarak, berkah, penuh berkah, ya kan?
faradallahu alaikum siyamahu. Kalian dituntut, diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Nah, ketika bulan suci Ramadan ini dibukalah pintu surga lebar-lebar. Nah, ini keistimewaan yang pertama kan. Yang kedua, pertama bulan Mubarak, berkah. Kedua, dibuka pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa tughallu fihi maradul syayatin. Dan diikat, dirantai setan-setan yang jahat itu di bulan suci Ramadan. Ini sudah berapa ini? Coba dihitung tadi pertama bulan Mubarak, berkah, kemudian pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup, kemudian setan-setan yang dibelenggu, jahat dibelenggu. Kemudian ada juga satu lagi nih, ya. Fihi lailatun min hiya khairun min alfi syahrin. Nah, siapa yang udah hafal teman-teman surat Inna Anzalna, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Situ terdapat, ya, ayat tersebut mengatakan misalnya di dalam bulan suci Ramadan itu ada yang namanya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, teman-teman pasti sudah hafal itu, ya. Berarti itu yang dibuat yang membuat bulan Ramadan ini sangat istimewa, Ustaz, ya. Betul. Di antara keistimewaannya salah satunya itu ada bulan atau ada malam yang baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nah, masih ini banyak keistimewaan lainnya, Ustaz, ya. Makanya kita lanjutkan hadisnya ini, man hurima khairaha faqad hurim. Nah, ini penting di akhir hadis ini Nabi mengatakan, siapa yang dihalangi kebaikan pada bulan suci Ramadan, maka ya sebagian besar ya akan dihalangi juga kebaikan-kebaikan di bulan lainnya. Tapi meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ada yang bertobat ya di bulan selain bulan suci Ramadan, tapi kebanyakan ya orang di bulan Ramadan kalau tidak menggunakan dengan sebaik mungkin, di bulan-bulan lainnya pun mereka acuh tak acuh ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di bulan suci ini hendaknya kita benar-benar ya memastikan diri kita itu kita ini siap ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi pasti ada keistimewaan-keistimewaan yang lainnya, dan nanti tadi menyinggung keistimewaan yang tadi dibilang sama Ustaz, apa namanya? Setan-setan yang jahat itu dibelenggu, Ustaz, ya. Ya. Terus kenapa ini, Ustaz? Kira-kira kenapa kok masih bisa ada orang ya ke kaum muslimin yang apa namanya istilahnya menyepelekan, masih meninggalkan yang namanya puasa Ramadan ini, padahal kan itu wajib, Ustaz, ya, betul, wajib. Terlebih apalagi masih ada yang berdalih dengan alasan saya enggak sahur tadi malam, berarti boleh saya enggak berpuasa, nanti saya lemas seperti itu. Gimana, Ustaz? Kok masih bisa ada, padahal setan-setan yang mengganggu ini kan udah dibelenggu. Iya, betul. Jadi pertama kita harus meyakini bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu hal yang gaib, ya. Hal gaib, Nabi mengatakan setan-setan dibelenggu, tapi kok masih ada ya 1-2 orang yang seakan-akan dirayu atau digoda oleh setan. Ya wallahu ta'ala a'lam, tapi intinya apa? Setan dalam diri kita itu juga ada yang namanya qarin. Ya, itulah yang berjalan di dalam darah kita, ya dalam darah kita yang membisikkan kejahatan dan keburukan. Ya. Ada yang mengatakan, ya betul, ada yang mengatakan jin-jin yang jahat itu dibelenggu atau setan-setan yang jahat itu dibelenggu. Cuman ada qarin kita ini masih ada dalam diri kita. Itulah yang kadang membisikkan kita apa untuk berbuat keburukan. Betul. Cuman ada di hadis ini juga dimaknanya oleh ulama-ulama kita bahwasanya kesempatan untuk melakukan keburukan dan kejahatan di bulan suci Ramadan ini berkurang. Ya kan? Tidak ditutup secara keseluruhan tapi berkurang. Ya. Tidak ditutup secara keseluruhan tapi berkurang. Ya kan, jadi maunya seperti ini, ternyata ingat, saya puasa. Maunya seperti ini, saya puasa. Nah juga tadi ada pertanyaan, ada mengatakan tadi, kalau Ustaz saya ini kan tidak puasa, tidak sahur, berarti saya boleh tidak puasa gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ini pernah juga dulu kita rasakan ketika kita masih di bangku SD. Jadi kan kita bilang sama orang tua, saya tidak sahur ya.
Saya enggak sahur, Bu. Boleh enggak berpuasa? Iya, Kita saya enggak enggak- puasa. Iya. Boleh, tapi kalau kamu belum balik, iya kan, jadi setengah hari, Setengah kalau hari. bisa, kalau bisa ya penuh. Kalau belum balik, tapi kalau udah balik, nggak ada alasan seperti Nggak ada itu. alasan seperti itu. Makanya disyariatkan sahur, ya kan? Disyariatkan sahur supaya tidak terlambat sahur, ya tidurnya jangan terlalu malam. Apalagi dibilang sahur ini terdapat keberkahan Ustaz ya. Betul. Keberkahan kayak gimana nih maksudnya Ustaz? Biar apa namanya kita juga semangat ketika untuk apa namanya bangun sahur, terlebih sebelum sahur kita bisa sholat malam Ustaz, di ketika bulan Ramadan Ustaz. Baik, untuk sahur ini Nabi mengatakan tasahharu fa inna fis sahur barakah. Kalian harus bersahur, ya. Nabi menganjurkan kita untuk bersahur karena dalam sahur ini ada keberkahan. Coba bayangkan, ya, di masyarakat kita, ya, orang yang notabene banyak perokok, ya, tapi ketika bulan suci Ramadan dia mampu untuk menahan rokoknya itu, ya kan. Juga ada di antara kaum muslimin, ya, yang memiliki penyakit mah, ya, yang memiliki penyakit mah. Nah, saya Tapi ketika dia berpuasa dan dibarengi dengan sahur, alhamdulillah, ya kan, keberkahan sahur ini, keberkahan puasa ini membuat orang itu mampu untuk siap dan apa namanya itu dia tidak sakit. Ya, bisa jadi keberkahannya di situ, ya kan. Keberkahan kita bersahur itu alhamdulillah diberikan tenaga lebih, kemudian diberikan keberkahan yang lain. Kita nggak tahu ya keberkahan seperti apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, tapi nyatanya ketika kita sahur kita kuat, ya kan. Kita punya penyakit mah, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kambuh di bulan suci Ramadan. Coba di bulan selain bulan Ramadan, ya kan, nggak tahan kita, pasti jangankan jam 9 aja udah kriak-kriak. Antum udah sarapan tadi? udah. Ya mudah-mudahan nggak kambuh mah antum ya. Nggak tahu nih AC-nya Ustaz, dingin sekali Ustaz. Ya. Ya maklum, orang kampung udah pernah pakai AC. Ya, Ya, insyaallah itu Ustaz. canda Ustaz ya, Puan ya. Sebelum dilanjut Ustaz, mungkin mengingatkan bagi para pendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkhusus anak-anak kami di MTS Ganesmas, ya, jangan lupa untuk mengabsen ya, absen di kolom komentar ya yang ada di YouTube. Kemudian nanti insya Allah akan ada pertanyaan ya Ustaz ya, pertanyaan dua pertanyaan insya Allah yang akan diberikan nanti di dalam apa namanya di YouTube ya, yang insya Allah nanti hadiahnya hadiah yang istimewa juga ya. Masya Allah. Ya, hadiah yang istimewa juga ya. Pasti sesuatu yang istimewa itu sesuatu yang bermanfaat ya. Apa hadiahnya? Insya Allah nanti akan diberikan nanti dua buku nanti ya, 2 buku giveaway, 2 buku yang akan diberikan sebagai hadiahnya seperti itu. Jawab di mana Ustadz? Jawab di kolom komentar nanti Ustadznya. kolom komentar Seperti ya. itu. Tapi yang terakhir Jadi Ustadz, dipilih apa gimana nanti? dipilih atau gimana? Nah nanti insya Allah nanti sesuai dengan juri ya? sesuai dengan apa namanya itu Urusan juri nggak keputusan boleh diganggu-gugat ya? Keputusan juri nggak boleh ganggu-gugat ya. Ya. Ya kalau masalah itu nanti dikembalikan pada panitia penyelenggara ini mungkin ya. Tapi mungkin yang terakhir Ustadz, tadi membahas tentang bagaimana apa namanya kita masih meninggalkan yang namanya bulan Ramadan. Kemudian tadi kita juga kita berbahagia, kita harus berbahagia ketika datangnya bulan Ramadan ini. Dan ada yang mengatakan bahwa saya ada hadis yang mengatakan bahwa puasa ini perisai katanya Ustaz ya. Perisai atau tameng kita ya, di apa puasa Ramadan ini. Dan perisai yang dimaksud ini apakah perisai pedang atau gimana Ustaz ya? Ya seperti itu. Apa maksudnya di sini Ustaz? Ya, perisai yang dimaksud di sini adalah menghalangi kita dari api neraka. Ya kan, menghalangi kita dari api neraka. Dengan berpuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala-pahala. Ya kan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Ya, puasa untukku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ya, Allah mengatakan seperti itu dalam hadis qudsinya ya. Jadi kalau Allah membalasnya dengan kebaikan, otomatis yaitu sebagai perisai buat dirinya atau menghalangi dia dari api neraka. Api neraka. Ya, seperti itu.
Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Syukran jazakumullah atas waktunya ini. Dengan apa namanya pertanyaan terakhir tadi, insya Allah podcast hari ini, podcast Generalis Mas hari ini, insya Allah kita cukupkan dan kita akan lanjutkan di lain waktu. Yang insya Allah nanti kita akan bersama dengan beliau lagi tentang membahas bagaimana bulan Ramadan dan hal-hal yang lainnya seperti itu ya. Sekali lagi para pendengar mati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Zunal Fadil, Ustaz Gusnu tadi terkait dengan beberapa hal tentang puasa ya, terlebih dengan tema kita hari ini adalah tamu istimewaku ya. Nah, kata istimewa kata yang senantiasa dinanti-nanti kemudian mempunyai manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada bulan Ramadan kali ini ya, dan kita bisa melaksanakan ya Ramadan dengan sebaik mungkin dan memperbanyak amalan di dalamnya. Dan terlebih ya seperti yang disampaikan tadi bahwa bulan Ramadan ini adalah suatu hal yang istimewa yang mempunyai keistimewaan di dalamnya yang sudah tadi disampaikan oleh Ustadz kita ya. Kita akhiri kegiatan acara pada hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras? Sudah? Dinginan deh. Namanya gimana Mas? Ada masukan? Oke. Ya untuk pertama kali masalah. Cocok nih ke depannya dari hostnya. Bukan host ya. Emang host ya. Harus formal. Masalah. Balik nih. Berapa menit? Udah bisa dilihat. Setengah jam ya? Kita maunya 20 menit tadi. 15 malah. Iya.